Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syania dengan NIM 0701213080. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Desain dan Implementasi Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor di Italian Tengah dengan mata kuliah mitigasi bencana. Dosen pengampu Ibu Lailatul Husna Borul Lubis, SPD, MSc. Berikut penjelasan dari pendahuluan, yaitu di daerah rawan longsor, mitigasi risiko sering kali harus menghadapi masalah terkait sumber daya ekonomi, dampak lingkungan, dan masalah logistik. Hal ini terutama berlaku untuk penanggulangan struktural yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan mengurangi kegagalan dengan mencegah tanah longsor mencapai elemen yang berisiko atau memperkuat bangunan yang ada. Di sisi lain, sistem peringatan dini atau EWS adalah cara hemat biaya alternatif untuk mengurangi resiko dengan dampak lingkungan dan ekonomi yang rendah. Berikut ada beberapa kegiatan EWS sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan. Pemantauan ini termasuk akuisisi data, transmisi, dan pemeliharaan instrumen. Yang kedua, analisis dan peramalan yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode peramalan dan sebagainya. Yang ketiga, peringatan, yaitu penyebaran pesan-pesan yang dapat dimengerti untuk memperingatkan ancaman yang akan datang. Yang terakhir, tanggapan, yaitu mengenai apakah orang dapat memahami dan bagaimana mereka bereaksi terhadap peringatan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk menjamin kondisi keselamatan bagi personel yang terlibat dalam konstruksi dinding penahan tanah dan untuk menjaga risiko yang rendah. Setelah selesai, EWS telah dirancang khusus untuk longsoran batu Tor Giovanetto. Sebelum memulai dengan desain sebenarnya dari EWS, berikut beberapa kriteria desain yang akan ditunjukkan. Kesederhanaan diadopsi sebagai kriteria di sini, padahal dalam kondisi darurat semuanya harus sederhana dan lugas. Tindakan yang akan diambil harus jelas dan cepat, dan kesalahpahaman atau kesalahan manusia tidak dapat ditoleransi. Selain itu, mencoba meramalkan kegagalan tanah longsor yang akan segera terjadi dan memperingatkan orang-orang adalah tugas yang sangat rumit. Untuk alasan ini, beberapa penyederhanaan harus dilakukan. Membuat EWS yang mencerminkan semua kemungkinan fitur tanah longsor hanya dapat memberikan sedikit perbaikan dan bahkan membahayakan keseluruhan sistem. Berikut metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sistem peringatan dini yang terbagi menjadi beberapa tingkat peringatan, yaitu pertama itu tingkat biasa. Tingkat biasa yaitu tidak darurat. Data yang dikumpulkan oleh ekstensometer diperiksa setiap hari dan buletin pemantauan bulanan dirilis. Kegiatan lain menyiratkan kolaborasi setiap lembaga yang terlibat dan meliputi komunikasi terus-menerus antara pemangku kepentingan, pemeliharaan, dan perakiraan cuaca harian. Yang kedua, tingkat perhatian. Tingkat perhatian ini sangat memasuki tingkat perhatian setelah melebihi ambang batas kecepatan setidaknya 2 ekstensometer. Semua pemangku kepentingan segera diberitahu serta personel H24 mereka yang bertugas. Data diperiksa lebih sering dan buletin harian dirilis. Di tingkat ini, setiap pemangku kepentingan mempersiapkan kemungkinan alarm dan personel diaktifkan. Belum ada komunikasi publik. Terakhir itu ada tingkat alarm. Tingkat alarm ini melalui penilaian ahli diputuskan apakah akan masuk atau tidak ke tingkat alarm. Jika terjadi alarm, semua pemangku kepentingan lainnya segera diberitahu. Frekuensi pemeriksaan data semakin ditingkatkan dan 2 buletin pemantauan dikeluarkan setiap hari.
Jalan provinsi ditutup secara manual melalui penurunan langsung 2 palang gerbang. Rencana darurat kota diaktifkan. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Di sini salah satu fitur utama yang biasa menjadi ciri EWS adalah pilihan tingkat peringatan. Di sini hanya 3 level yang dianggap sebagai solusi terbaik karena beberapa alasan. Yang pertama, karena dalam hal ini kegiatan yang diperlukan hanyalah peningkatan pengawasan dan penutupan jalan, sehingga tidak ada alasan lebih dari 3 tingkat. Yang kedua, tingkat lebih lanjut mungkin memerlukan definisi ambang yang lebih banyak. Langkah selanjutnya terdiri dari pemilihan ambang batas yang sesuai. Pilihan nilai yang dapat diandalkan bergantung pada pertimbangan ilmiah dan sosial. Faktanya, ambang batas yang lebih rendah dan lebih konservatif lebih cenderung menghasilkan alarm palsu yang mungkin berdampak kuat pada masyarakat. Meskipun ekstensometer yang dipasang adalah 13, hanya 2 nilai yang berbeda yang dipilih sebagai ambang batas. Pada tahap awal, proses desain ambang batas ini yang berbeda untuk setiap instrumen telah dipertimbangkan. Ekstensometer E10N telah dipertimbangkan bersama dengan sensor yang lebih rendah karena laju pergerakannya yang sangat lambat. Selain itu, ia selalu menunjukkan perilaku yang konstan karena posisinya yang dekat dengan rekahan yang berfungsi sebagai kendala lateral. Ia memainkan peran kunci dalam mendeteksi ketidakstabilan longsoran batuan. Inilah alasan mengapa sensor ini diberi ambang batas yang lebih sensitif. Adapun kesimpulan dari jurnal ini ialah untuk mengurangi risiko residual yang dibebankan ke jalan provinsi oleh tanah longsor Torgiovanetto. EWS telah diterapkan. Tanah longsor ini adalah 182.000 longsoran batuan yang telah dipelajari sejak tahun 2004. Selama tahun-tahun ini banyak data telah dikumpulkan dan sekarang sudah ada pengetahuan yang baik tentang ancaman dan risiko terkait yang diperlukan untuk merancang EWS yang paling sesuai. EWS yang digunakan saat ini mengadopsi 13 ekstensometers, 1 termometer, 1 rain, dan 3 kamera. Sistem secara otomatis memperoleh data setiap menit dan mengunggahnya ke FTP. EWS yang digunakan saat ini mengadopsi 13 ekstensometers, 1 termometer, 1 rain, dan 3 kamera. Sistem secara otomatis memperoleh data setiap menit dan mengunggahnya ke FTP. Yang bertujuan untuk kesederhanaan. Hanya 3 tingkat peringatan yang telah ditentukan. Tingkat biasa, tingkat perhatian, dan tingkat alarm. Ambang batas kecepatan telah ditentukan hanya untuk tingkat perhatian, sedangkan tingkat alarm hanya dapat dicapai setelah penilaian ahli terutama berdasarkan metode peramalan empiris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.